Sebentar lagi nih benar-benar 360 derajat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir di bulan Januari secara astronomi karena di sana ada kepercayaan pagan. Nah, di sini kepercayaan pagan itu nggak lepas juga daripada Mesir kuno itu sendiri. Karena Mesir kuno juga menyembah patung dan juga ada beberapa yang memang mengagungkan ya dalam tanda kutip ya Dewa Matahari, Ra, dan teman-temannya lah seperti itu. Ini saya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, kita masih ngomongin tahun baru ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwasanya saya ini tidak merayakan tahun baru. Nah, cuma ini hubungannya dengan tahun baru. Yusuf Mansur itu merayakan tahun baru dengan ala Yusuf Mansur tentunya. Nah, ini dia itu seperti menggambarkan bahwasanya dirinya itu ustadz dengan merayakan tahun baru dengan cara berdoa. Oke, kita ngomongin soal berdoa ya. Cuma ini doanya ini dilakukan pas tahun baru dan di bawah kayak kembang api gitulah. Oke, kita ngomongin tahun baru ini tidak lepas daripada namanya kalender Masehi. Nah, kalender Masehi ini sebenarnya ya ini berhubungan dengan sebenarnya kepercayaan gitu. Ya kalau misalnya kita berbicara kepercayaan ya nggak lepas daripada pagan, daripada hal-hal yang seperti itulah. Ada Mesir, ada apa kayak gitu yang dulu-dulunya itu berhubungan dengan kepercayaan kuno gitu. Nah, kita kali ini mau lihat dulu Yusuf Mansur seperti apa. Nah, nanti saya akan bahas itu secara ilmiah, catat ya, secara ilmiah. Dan ini mungkin karena ini ruangnya publik sebenarnya, ini udah jadi ranah publik itu bahwasanya kenapa umat Islam itu nggak boleh merayakan tahun baru karena bla 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 kayak gitu, itu alasannya. Dan nanti saya juga menjelaskan secara ilmiah. Ya, kita lihat dulu di sini ada video Yusuf Mansur yang sedang merayakan dan bagaimana tanggapan Ustadz Abdul Somad dalam hal perayaan tahun baru. Yuk kita lihat dulu videonya. Check it out. Udah mulai menjelang jam 00. Nanti 360 derajat nih. Insya Allah sehat semua se-Indonesia. Nenek sehat semua se-Indonesia. Panjang umur, berkah selalu, penuh ridha Allah. Apa yang belum kecapai, amin. Apa yang belum selesai. Sebentar lagi nih benar-benar 360 derajat. Sallu ala Nabi Muhammad. Selesain apa yang belum kecapai, apa yang belum kabul, masih menjadi masalah yang selesai, apa yang menjadi kerjaan yang beres. Insyaallah lama barokah.
seluruh makhluk, seluruh bumi panjang zaman. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya dua, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Kalender. Makanya cari di internet Gregorian Kalender, karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation, bangsa-bangsa, United persatuan, Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya, ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet. Wah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi intinya Ustaz Abdul Somad ini sebagai Ustadz itu menjelaskan bahwasanya ya asal muasal daripada perayaan tahun baru itu sendiri. Nah, di sini kan jelas ya perayaan tahun baru itu sebabnya apa. Nah, di sini saya mau memberitahukan bahwasanya Yusuf Mansur ketika menginfiltrasi gitu ya, perayaan tahun baru dengan cara berdoa, seolah-olah bahwasanya itu apa ya, cara yang benar gitu dalam merayakan tahun baru. Bahwasanya gini loh, pada prinsipnya saya kasih tahu, pada prinsipnya bahwasanya perayaan tahun baru ini kan bukan perayaan tahun baru Islam atau apa ya, hal-hal sesuatu yang disunahkan ataupun suatu kegiatan yang sifatnya seremonial daripada Islam. Itu bukan sama sekali. Nah, di sini diinfiltrasi dengan pola-pola yang dilakukan Yusuf Mansur itu. Kalau misalkan itu dilakukan di masjid dengan cara misalkan berdoa agar teman-teman yang misalkan muda-muda ini pada ikut ke masjid, itu sih mungkin masih rasional. Karena apa? Untuk menghindari hal-hal yang sifatnya negatif yang ada di jalanan, misalkan seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lagi teman-teman. Kita bacakan dulu ini tentang perayaan tahun baru ini ya. Jadi perayaan tahun baru ini sebenarnya sudah lama dilakukan gitu oleh Julius Caesar. Nah, di sini saya bacakan dari ruang guru ya, biar teman-teman yang masih pelajar bisa membuka ya.
Perayaan tahun baru dimulai 1 Januari pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Julius Caesar. Jadi Julius Caesar ini juga kaisar yang emang dibunuh oleh anggota penasehatnya sendiri. Perayaan tahun baru untuk pertama kalinya dilakukan pada 1 Januari, tepatnya adalah 1 Januari 46 sebelum Masehi. Waktu itu penanggalan Romawi yang sebelumnya dibuat oleh Romulus pada abad ke-8 mengalami pergantian. Penanggalan yang terdiri atas 10 bulan atau 304 hari dan mulai pada bulan Maret ini kemudian ditambahkan bulan Januarius dan Februarius. Saat ini kita mengenalnya dengan Januari dan Februari. Nah, teman-teman, penanggalan bulan Maret itu dimulainya kenapa? Nah, ini setelah saya pelajari, saya baca, jadi bulan masuk bulan semi. Jadi kalau misalkan kita masuk itu masa-masa kita memulai. Jadi musim-musim semi itu musim-musim dimana tumbuh-tumbuhan mulai bertumbuh itu di bulan Maret. Nah, jadi wajar kalau misalkan penanggalan itu dimulai daripada bulan Maret. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut dulu ya. Saat Julius Caesar membuat penanggalan baru ini, ia dibantu oleh seorang ahli astronomi asal Mesir bernama Sosigenes. Penanggalan baru tersebut dibuat berdasarkan revolusi matahari seperti yang sudah dilakukan oleh bangsa Mesir kuno. Nah, setelah itu 1 Januari ditetapkan sebagai hari pertama tahun. Setiap tahunnya terdiri atas 365 seperempat hari. FYI ini, guys, mungkin ini pemberitahuannya. Nama Januari itu diambil dari nama dewa mitologi kuno Romawi, yaitu dewa Janus yang punya dua wajah menghadap ke depan dan ke belakang. Menurut mitologi Romawi, dewa Janus diyakini sebagai dewa permulaan dan penjaga pintu masuk. Untuk menghormati dewa Janus, pada setiap tanggal 31 Desember tengah malam, bangsa Romawi mengadakan perayaan untuk menyambut 1 Januari. Bangsa Romawi kuno merayakan tahun baru dengan mempersembahkan korban kepada dewa Janus dan mengadakan pesta. Ingat ya. Jadi sebenarnya 1 Januari itu belum masuk tahun Masehi ya. Julius Caesar waktu itu setuju untuk menambahkan 67 hari di tahun 45 sebelum Masehi. Selanjutnya 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari. Julius Caesar juga memerintahkan untuk menambahkan 1 hari setiap 4 tahun sekali. Tepatnya pada bulan Februari, penanggalan ini dikenal dengan kalender Julian yang diambil dari nama Julius Caesar. Nah, ini yang disebut katanya Julian. Nah, teman-teman, secara astronomi sebenarnya bulan Januari itu sebenarnya nggak masuk bulan pertama gitu. Saya akan jelaskan secara ilmiah kenapa saya katakan seperti itu, karena garis khatulistiwa ketika matahari melintasi itu adalah di bulan September. Jadi pada bulan September itu secara logikanya ya harusnya itu karena 12 jam murni, artinya 12 jam malam maupun 12 jam siang, makanya harusnya dimulai harinya itu di hari itu gitu. Kenapa seperti itu? Karena hitungannya pas 00 ke 00 gitu. Nah, kenapa dimulainya di bulan Januari secara astronomi? Karena di sana ada kepercayaan pagan. Nah, di sini kepercayaan pagan itu nggak lepas juga daripada Mesir kuno itu sendiri, karena Mesir kuno juga menyembah patung dan juga ada beberapa yang memang mengagungkan ya dalam tanda kutip ya dewa matahari, Ra dan teman-temannya lah seperti itu. Ini saya nggak ngomongin masalah dewa atau gimana, intinya seperti itu. Dan juga api menjadi salah satu unsur yang memang diagung-agungkan di Mesir kuno. Nah, otomatis secara ilmu, secara literasi maupun secara infiltrasi dalam ilmu di sini astronominya ya, karena berhubungan dengan Mesir, Romawi ini ya kalau misalnya kita melogikakan bahwasanya mungkin Romawi ini, oh kalau gitu di sini ada dewa yang menjadi awal dan akhirnya, yaitu patung. Oke, Mesir sama-sama menyembah patung juga, jadi ya mereka sepakat lah. Itu intinya seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut secara logika, ini saya nggak sedang menuduh ya, nggak sedang apa-apa ya, ini seperti itulah kurang lebih. Nah, kenapa kita harusnya nggak merayakan di bulan Januari? Kalau misalkan itu mau dirayakan, harusnya kan dirayakannya di bulan September, di mana matahari itu melintasi garis khatulistiwa tepat 00 ke 00 ibaratnya gitu, jadi 12 jam persis. Nah, itu nggak cocoknya,
kalau secara astronomi. Nah, keduanya karena ini untuk merayakan semacam, kalau dari Mesir itu semacam ya dewa matahari, dewa yang berhubungan dengan unsur api. Terus ada dewa pagan di sana, ya pagan itu berhubungan dengan patung ya. Dan di sana juga ada dewa Janus itu yang menjadikan sebagai unsur utama untuk satu perayaan. Artinya teman-teman, kalau seorang ustadz, menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi, kalau seorang ustadz itu menginfiltrasi kegiatan yang memang ibaratnya di bawah api-api itu berdoa. Pertanyaannya itu doanya untuk siapa dan doa ritual itu untuk apa? Karena itu nggak ada sunahnya dan itu bisa jadi itu haram. Kenapa? Ya asal usulnya dulu, karena 1 Januari itu digunakan untuk ya perayaan hal itu. Kalau misalkan itu nggak digunakan di bawah mungkin seperti itu dan mencoba untuk memperbaiki situasi lingkungan dan dengan cara berkumpul di masjid agar orang-orang, anak-anak muda ini nggak berkeliaran, oke, itu mungkin bisa lebih baik untuk menghindari hal-hal yang buruk gitu, hal-hal yang sifatnya haram dan ya merugikan. Ibaratnya gitu, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Intinya menurut saya kalau misalkan ada orang, wah Yusuf Mansur itu bukan ustadz, ya memang secara pribadi saya dari dulu nggak nganggap Yusuf Mansur itu ustadz. Kenapa? Ya nyeleneh, omongannya juga sering bohong juga, itu faktanya banyak di video saya gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman mengerti ya bagaimana secara ilmiah, baik itu secara astronomi, itu secara ilmiah daripada hukum agama itu sendiri ya. Saya nambahkan sedikit walaupun ini nggak detail, karena setiap sesuatu hal yang sifatnya ilmiah itu berhubungan dengan pada sebenarnya metode-metode yang dahulu diterapkan di beberapa bangsa gitu ya. Misalkan Mesir kuno itu pasti terpengaruh dengan dewa-dewa. Misalkan Romawi ya terpengaruh dengan dewa-dewa. Kalau sekarang kita rayakan dengan model seperti itu kayaknya ibaratnya gini, apa ya, itu menghina Allah gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ini perayaan untuk dewa-dewa, tapi kita berdoa kepada Allah dia di bawah api-api yang memang untuk dirayakan untuk para dewa-dewa yang memang dalam tanda kutip itu musyrik buat kita gitu. Dan itu kategorinya juga syirik. Ya terserah teman-teman mau menafsirkan seperti apa. Tujuan saya ini untuk memberikan pembelajaran, nggak sedang apa-apa. Ini hanya menurut pendapat saya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak mengikuti cara Yusuf Mansur seperti ini. Kalau misalkan teman-teman memang mau berdoa, ya mengajak anak-anak yang masih muda itu untuk di masjid, untuk berkumpul bersama. Misalkan kalau itu misalkan untuk ya semacam pendidikan agama atau pendidikan entrepreneur ya misalkan di aula-aula masjid, itu bagus sebenarnya daripada kalian main-main gitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat teman-teman dan pahami bahwasanya literasi tentang agama maupun literasi tentang ilmu pengetahuan itu penting agar kita nggak mengalami kesesatan, karena kesesatan-kesesatan kecil itu akan membawa kita pada neraka, udah jelas, udah pasti, apalagi kalau sifatnya itu udah syirik dan musyrik. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.